A. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran paling sederhana. Skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan objek individual atau kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Selain itu, angka yang diberikan kepada objek hanya mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan. Yang kedua, skala ordinal. Skala tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Hasil pengukuran skala ini dapat menggambarkan posisi atau peringkat, tetapi tidak mengukur jarak antar peringkat. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal, ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan atau paling lengkap mencakup semuanya dibandingkan skala-skala di bawahnya. B. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian. Menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar penelitiannya. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pre-test dan post-test, di mana pre-test dan post-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal esai. Tes esai yaitu tes berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Yang kedua, instrumen non-test. Instrumen penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dalam pengumpulan data yang diperlukan secara tepat. Yang C. Cara penyusunan instrumen. Penelitian kuantitatif. Yang pertama, instrumen tes dan inventory. Tes dan inventory digunakan untuk pengambilan data penelitian kuantitatif karena instrumen tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, seperti bakat matematika, bakat musik, kemampuan bahasa, dan sebagainya. Sedangkan inventory untuk mengetahui karakteristik atau psikologis tertentu dari individu. Dari kedua instrumen ini, data yang terkumpul berupa angka-angka yang nantinya akan diuji dengan statistik untuk menentukan tujuan dari penelitian. Yang kedua, instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual. Misalnya, data tentang tingkat pendidikan, umur, penilaian terhadap kepribadian, dan sebagainya. Jenis data untuk angket atau kuesioner berupa angka-angka. Kemudian,
akan diolah dengan bantuan software statistik untuk mengetahui hasil datanya. Angket atau kuesioner dalam pengambilan data sebelumnya harus sudah tentukan dan sudah diuji coba terlebih dahulu. Yang ketiga, instrumen lembar observasi. Lembar observasi digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif. Haruslah disusun terlebih dahulu dan diuji coba, serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Yang keempat, instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekapan data yang terdiri dari data nilai yang berupa angka dan bisa diseleksi dengan menggunakan statistik. Kedua yaitu penelitian kualitatif. Menurut Ulfatin, penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya, instrumen yang dapat digunakan antara lain: A. Instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. B. Instrumen observasi atau pengamatan. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitas digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti. Selanjutnya, C. Instrumen dokumen. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti. 3. Karakteristik instrumen pengembangan. Penelitian pengembangan dalam menentukan kelayakan dan keefektifan produk atau alat yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen angket atau kuesioner. Angket yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan terbagi menjadi 3, yaitu angket ahli media, ahli materi, dan uji coba kelompok kecil dan besar. 4. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian menurut Margono diantaranya: A. Analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. B. Menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. C. Peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. D. Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, perkiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti.
Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan insiden redaksi atau bahasanya. Selanjutnya, poin D, validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu validitas. Aswar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam kurung tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Yang nomor 2, reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek yang memang belum berubah. Nur menyatakan bahwa reliabilitas ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau scores relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekuivalen.